Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Mila. Nah, pada pertemuan sekarang, aku bakalan bahas mengenai alat apa sih yang dimaksud dengan cek. Cek merupakan contoh alat pembayaran non-tunai yang berbentuk kertas sebagai surat perintah kepada bank untuk mencairkan dana dalam sejumlah tertentu atas nama nasabah maupun nama lain yang tertera di dalam cek. Nah, ini aku kasih contohnya yang aku ambil di sumbernya bi.co.id. Nah, kurang lebih contoh cek itu seperti ini ya teman-teman. Jenis cek itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Ada cek atas nama. Kalau misalnya kita lihat nih pada cek atas nama, tertuliskan bahwa cek ini tuh ditujukan buat Ani Santika. Dan bank tertarik itu akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Kita bisa lihat di samping atau pembawanya tuh dicoret. Jadi ceknya itu khusus yang bisa ambil itu Ani Santika. Namun pada praktiknya nih, cek atas nama kalau misalnya atau pembawanya itu nggak dicoret, maka cek tersebut itu berlaku sebagai cek atas unjuk. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cek atas unjuk? Kalau kita lihat pada contohnya, atas namanya itu, atas nama pembawanya itu dikosongkan. Jadi, cek ini tuh tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik atau di sini tuh Bank Monas akan melakukan pembayaran kepada siapa aja yang membawa cek tersebut. Jenis cek yang selanjutnya dibedakan berdasarkan pengaman cek, penarik, atau pemegang. Kita bisa melihat dari cek silang dan juga cek perhitungan. Nah, untuk cek silang ini dibagi lagi, ada cek silang umum dan juga ada cek silang khusus. Kita bisa lihat bahwa perbedaannya itu ada di kedua garis silang di cek tersebut. Dimana kalau cek silang umum itu kan nggak ada tulisan nama suatu banknya. Makanya, bank tertarik itu dapat membayarkan cek tersebut dengan cara pemindah bukuan kepada nasabah di bank selain bank tertarik, atau tunai maupun pemindah bukuan kepada nasabah di bank tertarik. Karena kan nggak ada ketentuan harus dipindahkannya kemana. Nah, sementara kalau cek silang khusus, di mana di antara garis silang itu dimuat atau dicantumkan nama suatu bank. Nah, contohnya di sini tuh adalah Bank Jaya. Maka dari itu, bank tertarik atau di sini Bank Monas itu hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya dicantumkan dalam cek silang khusus, yaitu di contoh adalah Bank Jaya. Dalam hal ini, bank yang dicantumkan dalam cek silang khusus itu adalah nama bank tertariknya sendiri. Maka, cek silang khusus tersebut itu dapat dibayarkan kepada nasabah bank tertarik. Oke, yang selanjutnya cek perhitungan, yaitu membatasi pembayaran cek hanya secara pemindah bukuan. Jadi, untuk dimasukkan ke dalam rekening. Kan kalau misalnya cek yang sebelumnya bisa ditarik tunai kan. Nah, kalau cek perhitungan itu di mana dimiringkannya itu kan untuk dimasukkan ke dalam rekening. Jadi udah sesuai sama instruksinya. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa unsur atau syarat formal cek kita bisa lihat di dalam sebuah contoh cek yang ada di websitenya bi.co.id. Kita bisa lihat pertama ada nama cek, ada tanda tangan, ada nominal rupiah terbilang, tempat pembayaran, nama banknya, perintah yang jelas, ada juga materai di sana. Jadi kalau penarik itu diibaratkan di sini namanya bandu ya. Bandu itu misalnya orang yang nerbitin cek.
dia itu merupakan pemilik rekening giro. Nah, bank tertarik merupakan bank yang diperintahkan oleh penarik atau di sini aku sebut aja bandu untuk melakukan pembayaran atau pemindah bukuan sejumlah dana dengan menggunakan cek. Jadi, bank tertariknya itu di sini adalah Bank Monas. Pemegang itu adalah orang atau badan yang memperoleh pembayaran atau pemindah bukuan dana dari bank tertarik. Jadi misalnya aku nerbitin cek buat Ani Santika. Nah, pemegang ceknya itu adalah Ani Santika atau orang yang diunjuk, orang yang memegang cek tersebut kan. Tanggal penarikan. Nah, kita bisa lihat nih bahwa tanggal penarikan itu di sini Jakarta 15 April 2018 merupakan tanggal yang tercantum pada cek dan merupakan tanggal diterbitkannya cek. Nah, kenapa 15 April 2018? Karena ceknya itu diterbitkan pada 15 April 2018. Kalau kita lihat nih, pada tenggang waktu pengunjukan dan kadaluarsa cek, di mana tenggang waktu pengunjukannya itu 70 hari dan masa kadaluarsanya itu 6 bulan. Tanggal penarikan merupakan tanggal diterbitkannya cek. Jadi kalau tanggal penarikannya itu yang 15 April 2018. Kalau tenggang waktu pengunjukan di sini contohnya kan tanggal penarikannya misalnya 1 Januari 2018. Maka 70 harinya itu sampai tanggal 11 Maret 2018 merupakan tanggal berakhirnya masa pengunjukan. Nah, selain itu juga ada yang perlu diperhatikan, di mana kalian tuh harus memastikan saldonya itu tersedia. Misalnya kita mau nulis cek 100 juta, nah jangan sampai kita nulisnya 200 juta gitu. Karena hal ini akan tergolong penipuan dan bisa dipidanakan. Selanjutnya, apa itu giro? Sama halnya dengan cek, giro juga menjadi surat perintah kepada pihak bank. Yang membedakannya itu antara cek dan giro adalah di mana giro itu tidak digunakan untuk mencairkan dana gitu. Kita nggak bisa ke bank mengambil cash dengan ngasih giro gitu, melainkan untuk memindahkan dana dari rekening satu nasabah ke rekening nasabah yang lain. Jadi hanya pemindah bukuan rekening. Nah, ini contohnya dilihat giro, ada tampilan depan juga tampilan belakang. Biasanya ketentuannya itu ditulis di lampiran belakang giro. Contoh giro itu seperti ini, di mana poin-poin pentingnya itu harus ada seperti nama dan nomor bilet gironya. Terus nama bank tertarik, di sini Bank Monas. Perintah atau instruksi yang jelas, dimana kan di sini diminta kepada saudara bla bla bla, itu tuh sangat jelas bahwa instruksinya. Selain itu juga nama dan nomor rekening penerima. Karena kan kalau giro kan pemindah bukuan rekening kan. Jadi berhak untuk dituliskan bahwa giro ini tuh untuk Ani Santika dengan nomor rekening ini pada Bank Jaya. Nah, di sana kan dituliskan gitu. Selain itu juga ada jumlah yang mau disetorkannya 150 juta. Jangan lupa terbilangnya juga harus ditulis. Tanggal penarikan, nah tanggal giro ini dibuat itu pada 15 April 2018. Selain itu juga ada tanggal efektif. Nah, jadi tanggal efektif itu tanggal yang tercantum pada bilet giro yang merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Misalnya gironya diterbitin 15 April, tapi tanggal efektif perintahnya itu pada 21 April 2018. Nah, ini kurang lebih ya keterangan itu hampir sama dengan cek. Cuman bedanya ini ada tanggal efektif. Nah, kalau diilustrasiin, misalnya tanggal penarikannya itu 1 Desember 2018, gironya itu dibuat. Tanggal efektifnya itu yang ditulis di dalam giro di bagian pertama
15 Desember 2018. Nah, itu tuh merupakan tenggang efektif. Maka berakhirnya tenggang waktu pengajukannya itu 18 Februari 2019 atau 70 hari tenggang waktu pengajukan. Dari cek maupun giro dalam sebuah koreksi itu sama ya, di mana harus ada tanda tangan dari si penerbit giro tersebut. Tanda tangan di setiap koreksi. Jadi kalau misalnya kan ada koreksi di atas, kita tanda tangan. Terus di atas namanya juga ada koreksi, kita tanda tangan lagi. Nah, di sini juga dibuatkan tabel dengan sangat jelas perbedaan antara cek dan juga bilet giro. Di mana dalam mekanisme pembayarannya, kalau cek kan bisa tunai dan juga pemindah bukuan. Nah, pada bilet giro itu hanya pemindah bukuan. Tenggang waktu pengunjukannya itu kalau dicek kan 70 hari plus 6 bulan sejak tenggang penarikan. Sementara bilet giro itu jauh lebih singkat, hanya 70 hari sejak tenggang penarikannya. Selain itu dilihat dari kewajiban penyedia dana, kalau cek kan mulai tenggang penarikan sampai dengan masa berlaku cek berakhir. Sementara pada giro itu mulainya itu dari tanggal efektif sampai masa berlaku bilet giro gitu. Untuk pengalihan kepemilikan, di mana kalau cek itu kepemilikan cek dapat dialihkan. Nah, di mana contohnya ceknya itu ada tulisan Ani Santika, tapi bisa diunjuk gitu. Selama atau pembawanya itu nggak kita coret. Atau kita bisa nggak menulisin atas penyerahan cek pembayarannya kepada kita kosongin. Sementara kalau misalnya di giro udah sangat jelas gitu bahwa giro tersebut itu dibuat untuk dipindahkan ke Ani, nomor rekeningnya udah tertera, nama banknya juga udah tertera dengan sangat jelas. Nah, untuk dasar hukumnya, cek itu KUHD, sementara bilet giro itu peraturan Bank Indonesia. Jadi, pada bilet giro, kedua pihak itu tuh sudah menjadi nasabah di suatu bank tersebut. Kan kalau misalnya cek kan kita bisa ambil dalam tunai, sementara bilet giro ya kita harus mempunyai rekening dong di bank tersebut biar bisa dipindahkan. Selain itu juga, istilah lainnya itu untuk giro valuta asing atau yang biasa kita sebut LOA, Letter of Authorization. Nah, jadi kalau misalnya bilet giro kan untuk rupiah. Kalau misalnya dalam mata uang asing, namanya tuh LOA. Selain itu juga aku bakalan bahas sekilas aja bahwa alat pembayaran non-tunai dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu berbasis kertas. Seperti yang sudah kita bahas pada cek dan giro, selain itu juga ada nota debit, ada juga nota kredit. Yang kedua itu berbasis kartu, jadi ada kartu kredit, ada juga kartu debit. Nah, mungkin kalian udah familiar ya, di mana kartu kredit itu kita bisa belanja terlebih dahulu, baru kita menyicil atau menyetorkan uang sejumlah uang ke kartu kredit atas pembelanjaan kita. Jadi istilahnya tuh kita ngutang dulu. Kalau misalnya debit, kita harus ngisiin uang terlebih dahulu ketika kita mau melakukan sebuah transaksi. Nah, kalau misalnya barangnya ternyata lebih mahal dari kartu debit, maka kita nggak bisa belanja. Hal itu beda dengan kartu kredit, di mana kita bisa belanja walaupun kita nggak punya uang. Selain itu juga, kategori yang ketiga itu berbasis elektronik. Dibagi lagi nih ke dalam 2 jenis. Yang pertama itu ada berbasis kartu, kayak contohnya tuh e-money, e-tol, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada juga yang berbasis server, seperti contohnya OPPO, BRI, Virtual Account, dan juga lain-lain. Nah, aku juga bakalan bahas sedikit mengenai keuntungan menggunakan pembayaran non-tunai. Jadi ini secara keseluruhannya aja, kalau misalnya kita melakukan pembayaran non-tunai, keuntungannya itu sangat beragam gitu dan lumayan banyak.
Pertama itu pastinya lebih praktis dan efisien. Ini jelas banget kan? Dimana kalau nilai gironya misal 500 juta nih, kamu tuh nggak perlu lagi bawa koper buat bawa uang 500 jutanya kan? Cuma satu lembar giro aja paling disimpan di dompet juga muat. Yang kedua itu menghindari tindak kejahatan dan keamanan dalam penyimpanan. Kebayang nggak sih kalau misalnya di tas kamu tuh ada uang 500 juta? Kita juga jadi was-was kan? Terus-terus ngeliatin tas kita, bawa tas kita kemana-mana jadinya. Karena kan kita takut gitu. Kita takut dijamret lah, takut uangnya hilang, takut misal satu lembarnya tuh jatuh atau kita lupa gitu. Nah, ini beda ceritanya sama pembayaran non tunai. Nah, aku kan di sini bahas sebagian kecil di mana sistem pembayaran menggunakan giro dan cek. Sistemnya itu lebih aman karena di dalam sebuah giro tersebut, contohnya, udah ditulisin bahwa pemindah bukuannya itu buat Ani Santika, nomor rekeningnya ini, banknya apa gitu. Jadi secara nggak langsung itu bisa meminimalisir kejahatan kan. Selain itu juga ada ketentuan-ketentuan pendukung yang membuat sistem pembayaran non tunai itu jauh lebih aman dari tindak kejahatan dan juga penyimpanannya. Keuntungan yang berikutnya adalah bisa dilakukan di mana saja. Jadi salah satu kelebihan pada umumnya untuk pembayaran non tunai ini, kamu tuh nggak perlu khawatir kalau bepergian jauh dan butuh uang banyak gitu. Karena bisa mencairkannya di mana aja. Bahkan kalau loa kan sistem pembayarannya kan menggunakan mata uang asing. Kalau misalnya kita berbisnis impor ke luar negeri, kita tuh nggak perlu takut lagi uang pembayarannya itu uang palsu atau enggak gitu kan. Banyak ya kasus yang dimana ternyata setelah transaksi pembayaran impor tersebut, kita yang nggak terlalu mengenal mata uang asing tersebut dan sistem pembayarannya menggunakan uang asing, ternyata uang itu palsu gitu. Jadi dengan pembayaran non tunai ini membuat kita sebagai pembisnis juga lebih enak dalam melakukan sebuah transaksi, lebih percaya gitu kan. Atau kalian yang mau jalan-jalan ke luar negeri, kalian tuh nggak perlu repot-repot bawa uang banyak di koper gitu. Tinggal punya uang di pembayaran non tunai aja gitu. Nanti di sana kalian bisa cairin. Selain itu juga keuntungan yang selanjutnya itu mendapatkan banyak promo dan diskon. Kalian yang sering beli makanan online seperti di GoFood, ShopeeFood, udah gak asing lagi kan? Pasti sama istilah diskon dan potongan harga. Kalau misalnya kita bayar pakai uang elektronik, kita bisa dapatkan potongan harga, bahkan promo yang sangat menarik. Ini juga berlaku kalau misalnya makan atau belanja di supermarket. Promonya tuh sangat menarik banget, bahkan kalau misalnya kalian ke mall atau ke supermarket itu udah tertera bayar dengan OPPO diskon 25% misalnya seperti itu kan. Atau bayar dengan kartu kredit, kalian bakalan mendapatkan potongan senilai berapa gitu. Jadi ada banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan pembayaran non tunai. Nah, mungkin sekian video yang aku buat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. See you next time.